Dumas penyelidikan. Penyelidikan. Jadi langsung SP-lidik, surat perintah penyelidikan. Berarti ada Peningkatan. Saya kira ini Peningkatan. peningkatan soal pemalsuan surat. Pak Rahmat, ya. Berarti sudah mengarah tuh ke pemalsuan. Sudah ada. Tentang pemberian ijazah, pemberian gelar, hal-hal yang berhubungan akademik gitu kan, untuk hal vokasi, profesi gitu, yang tidak memenuhi syarat. Nah, ujungnya adalah sampai kepada pemeriksaan 2 dokumen penting, yaitu skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo UGM. Gitu. Skripsi yang ada lembar pengesahannya itu dugaan kuatnya palsu. Terkait laporan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis pada bulan Desember 2024 di Bareskrim Mabes Polri, alhamdulillah besok pada hari Selasa, kedua perwakilan dari TPUA mendapat panggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor, yaitu Bapak Rizal Fadila dan Bapak Rustam Effendi. Sebelumnya juga Bareskrim Mabes Polri memanggil dan meminta keterangan kepada saudara kita, senior kita, yaitu Bapak Damai Hari Lubis, DHL. Dan untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Haji Rizal Fadila terkait kesiapan dalam pemanggilan di Bareskrim Mabes Polri pada Selasa besok. Silakan Bang Rizal. Terima kasih Kang Rahmat. Tanggal 6 Mei ya, saya dipanggil jam 10 ya, dan Pak Rustam kalau tidak salah agak sore. Jadi mungkin berbeda. Tapi intinya sama, bahwa apa yang diadukan ya, kalau laporan bolehlah kita sebut laporan, tapi maknanya adalah pengaduan masyarakat ya, Dumas, yang pernah disampaikan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Jadi cukup lama juga ya. Tapi ketika ini dimulai penyelidikan, ya, karena saya lihat dari surat panggilannya itu ada SP lidik gitu ya. Jadi ada surat perintah penyelidikan gitu kan, nomor 1007 tanggal 10 April 2025 gitu ya. Tapi itu berarti sudah saatnya mungkin pihak kepolisian, Mabes Polri atau Bareskrim ini merespon. Ya. Gitu Jadi ya. dari pelaporan Dumas sekarang naik penyelidikan. Belum. Dumas penyelidikan. Penyelidikan. Jadi langsung SP lidik, ya, surat perintah penyelidikan. Berarti ada Peningkatan. Saya kira ini Peningkatan. peningkatan yang cukup signifikan kalau menurut saya. Ya. Dan tentu TPUA mengapresiasi, Ya. gitu kan, menilai bahwa ini konstruktif. Karena ternyata pihak Bareskrim sudah merumuskan, gitu kan, apa yang kira-kira menjadi proses yang ingin didapat. Dia sudah menemukan pasal, gitu ya. Padahal pada waktu pengaduan kita, pada waktu awal itu belum ada pasal. Pasal 263, 264, 266 KUHP, gitu kan. Itu yang konteks KUHP-nya. Yang 263 itu adalah soal pemalsuan surat, Pak Rahmat ya. Berarti sudah mengarah tuh ya, ke pemalsuan. Sudah ada gitu kan. Kemudian 264 tuh pemalsuan akta otentik. Nah, ini kita sangat menduga dikaitkan dengan ijazah atau skripsi Jokowi gitu ya. Jadi yang ke-266-nya itu menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik dan menggunakannya. Jadi penyuruhnya Menyuruh dan menggunakan. Berarti ini sudah terarah gitu. Jadi pihak Bareskrim sudah menemukan pasal dan sudah mengarahkan. Saya kira ini yang diharapkan oleh
TPUA. Ya. Gitu, soal pemalsuan. Tentunya berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah Sesuai dimasukkan dengan di Barreskrim. bukti-bukti yang kita masukkan ke Barreskrim, baik bukti awal pertama soal putusan pengadilan, tambah dengan bukti-bukti gitu kan dari berbagai video yang kita jadikan bukti hukum gitu ya, dan seterusnya. Kurang lebih kalau di total mungkin ada 15 bukti. 15 alat bukti. 15 alat bukti lah kurang lebih ya, gitu, dari yang sudah kita masukkan itu. Berarti dari bukti-bukti itu sudah dinilai oleh pihak Barreskrim dan membuat satu kesimpulan rumusan pasal. Saya kira ini satu proses maju yang tidak boleh mundur. Kalau menurut saya tidak boleh dihentikan sampai pembuktian tentang palsunya, memalsukannya, menyuruhnya, gitu kan. Artinya si dokumen itu sampai kepada kesimpulan pemeriksaan, gitu ya, tentang keaslian dan kepalsuannya. Harus sampai situ. Ini poin pentingnya. Yang kedua, dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin agak kejutan juga ini, gitu, karena bagi TPUA itu berkaitan pasal 68 Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang 20 tahun 2003. Itu tentang pemberian ijazah, pemberian gelar, gitu kan, hal-hal yang berhubungan akademik, gitu kan, untuk hal vokasi, profesi, gitu, yang tidak memenuhi syarat. Jadi siapa pihak-pihak yang membantu pemberian gelar, pemberian ijazah, pemberian sertifikat akademik, itu vokasi, itu kemudian profesi yang tidak memenuhi syarat, berarti sudah terarah lagi kan? Terarah ini. Siapa yang membantunya sampai diberi gelar dan diberi sertifikat atau diberi ijazah? Oh, terarah ini. Di kalimat terakhirnya ada soal dugaan palsu Joko Widodo. Tuh, jadi sudah menukik. Berarti keterangan kita nanti mengarah ke situ. Ya. Mudah-mudahan saja TPUA, ya katakan saya, Pak Rustam, Pak Medi, yang didahului oleh Pak Damai Lubis, ya sebelumnya, itu bisa mengkerucut, gitu kan, kepada apa yang memang diharapkan juga oleh Barreskrim, gitu ya, sehingga ujungnya adalah sampai kepada pemeriksaan dua dokumen penting, yaitu skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo UGM, gitu, yang kita yakin berdasarkan temuan-temuan, gitu kan, ahli digital forensik, ahli telematika, bahwa skripsi yang ada lembar pengesahannya itu dugaan kuatnya palsu, gitu. Yang konsekuensinya tidak mungkin kalau skripsinya palsu, ijazahnya asli. Itu yang paling mudah. Tapi juga dianalisis lagi ijazahnya, itu yang beredar, dan ternyata indikasi atau dugaan bahwa ijazah itu juga palsu sangat kuat. Oleh karena itu TPUA, gitu kan, berharap pihak Barreskrim, gitu kan, yang melanjutkan proses ini, dan tanda-tanda untuk bisa berlanjut terlihat, gitu. Saya kira kita akan bantu lah. Intinya mah gitu, Pak Rahmat, dengan keterangan kita ini nanti membantu Barreskrim, gitu kan, untuk mengungkap dan akhirnya bisa memastikan apakah skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo UGM palsu atau asli. Sampai situ. Jadi nggak mungkin ditarik lagi nih. Saya kira itu penting, baru terhubung pada laporan-laporan seperti pencemaran, penghinaan, atau fitnah, atau penghasutan, itu sekunder, gitu. Yang primer ini primer. Tapi bagaimana dengan adanya kemarin pelaporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang kemudian sudah mulai dilidik, tentunya Pak Rizal juga sebagai terlapor dari Joko Widodo dan di Mabes Polri juga sebagai prinsipal. Bagaimana Pak Rizal untuk
Ya, menanggapi kedua kalau pelapor ini? saya menghimbau Ya. ya berdasarkan kapasitas pengetahuan hukum Ya. yang saya miliki itu bahwa apa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atau yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, itu misalnya Jakarta ini, Ya. itu harus dihentikan dulu. Dihentikan karena itu kan pencemaran, penghinaan, itu fitnah, itu. Sementara yang ke Polres Jakarta Pusat itu penghasutan. Itu semua berkaitan dengan ijazah dan skripsi, ya kan? Menghina katanya atau mencemarkan, yang asli kok disebut palsu. Fitnah, kok yang asli disebut palsu. Menghasut ke Jogja dan ke Solo, itu kaitannya dengan ijazah asli kok dikejar-kejar sampai menghasut segala. Jadi hubungannya dengan ijazah. Sementara ijazah itu dan juga skripsinya belum ada pembuktian hukum palsu atau asli. Jadi logika hukum yang paling logis adalah semua laporan ini akan terjawab jika laporan di Mabes Polri Laporan terjawab jika Dilaksanakan. pengaduan kita di Mabes Polri selesai. ya Gitu, Ya, tuntas. ya, Jadi ya, ini ya, primer, benar. itu sekunder. Paham. Mungkin yang lain-lain tersier. Ya. Gitu, dari kaitan dengan nilai hukum. Maka mudah-mudahan Bareskrim ini tidak setengah-setengah. Ya. Dan kita yakin tidak. Karena sudah mulai ada surat perintah penyelidikan. Jadi resmi loh. Berarti dengan adanya surat perintah penyelidikan dan sudah ada beberapa anggota TPUA yang dipanggil di Diminta Bareskrim, iya. kemungkinan besar perkara Bareskrim yang akan naik duluan. Harus naik duluan. Ya kan, dibandingkan pelaporan-pelaporan yang Ini viral dulu, belakangan ini ini dulu. ya, baik Jokowi maupun Itu, Umar. gitu. Jadi itu akan terjawab jika kasus di Bareskrim ini terungkap. Siap. Betul. Oke, Betul Kang siap. Rahmat. Ini Siap. strategis. Kalau menurut saya ini strategis. Gitu dan menentukan. Ya mudah-mudahan saja publik, masyarakat bisa membantu mengawal. Ya. Gitu kan sebab ini adalah saya melihat ada goodwill atau itikat baik dari pihak Bareskrim sampai menemukan pasal-pasal yang kira-kiranya harus dibuktikan. Ya, betul. Ya, jadi kemarin juga kita melakukan podcast bersama Profesor Egy Sujana, ada juga Dr. Roy Suryo dan Rizmon Sianipar. Dalam kajian mereka menyimpulkan bahwa laporan itu semakin ngaco karena yang dilaporkan adalah advokat. Sementara undang-undang advokat itu menyatakan bahwa ada hak imunitas terkait advokat yang menjalankan tugas. Malah justru Prof. Egy sebagai advokat, Ibu Kurnia sebagai advokat ikut dalam sebagai terlapor di Polda Metro Jaya oleh Joko Widodo. Iya, itunya pintunya adalah bahwa yang sedang diusut oleh Prof. Egy dan Ibu Kurnia adalah soal ijazah palsu kan gitu ya, harus diduga dibuktikan. palsu. Itu yang sedang diusut. Berarti mereka sedang menjalankan tugas. Gitu, walaupun tidak di proses persidangan. Bahkan kalau ditarik ke persidangan sedang juga melakukan proses persidangan kan di pengadilan perdata sebelumnya gitu. Jadi akan ada yang pasti membantah lah bahwa itu kan tidak sedang di dalam proses persidangan ataupun sedang berkaitan dengan pengusutan gitu kan yang dilaporkan. Oh tidak, gitu. Ibu Kurnia dan Prof. Egy ini sedang mengusut gitu kan soal ijazah palsu. Sampai TPUA juga harus ke Jogja, ke Solo. Itu adalah bukti sedang dalam proses. Oleh karena itu tidak layaklah kalau Ibu Kurnia dan Prof. Egy dijadikan sebagai terlapor. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah selama 5 bulan lamanya TPUA melakukan pelaporan Dumas di Bareskrim Mabes Polri terkait adanya dugaan isu ijazah palsu Joko Widodo dan terjawab sudah pada hari Selasa nanti. Ada 3 anggota TPUA yang akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terlapor dan sebelumnya Bapak Damai Hari Lubis sudah dipanggil oleh Bareskrim Mabes Polri. Baik Pak Damai Hari Lubis, Pak DHL, kira-kira apa yang dipertanyakan oleh pihak Mabes Polri terkait panggilan kemarin yang sudah dilaksanakan oleh Mabes Polri? Silakan Pak DHL untuk menyampaikan.
perkembangan yang terjadi di Mabes Polri. Habis itu terus tak Saya belakang lah. Senior dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya sampaikan kepada rekan kita Korlap Jogja Solo, Bapak Rustam Effendi, dan rekan saya advokat juga yang turut hadir di rumah Pak Jokowi, bersalaman tatap muka langsung audiens. Jadi 8 mata dengan Pak Jokowi, yaitu satu lagi Bu Kurnia. Jadi tahu betul memang perkembangan kasus ini, apalagi beliau adalah salah seorang pengadu di Mabes Polri, Bareskrim, yang sekarang sedang ditangani oleh Ditvipidum Mabes Polri. Nah, beliau adalah yang menambahi bukti-bukti agar lebih konkret, komprehensif, lebih kompleks laporannya dengan temuan-temuan ilmiah. Dia tambahkan, karena kemarin bukan berarti tidak ilmiah, tapi temuan ilmiah di bidang hukum. Hukum juga adalah ilmiah. Nah, ini tambahannya daripada ahli IT. 2 orang, yaitu Pak Roy Suryo, yang juga sudah lama membidik, meragukan keaslian ijazah Pak Jokowi. Kalau nggak salah tahun 2022 beliau sudah mulai merintis. Ya hampir sama lah setelah kita masukkan gugatan 66 kebohongan plus TPUA, ya selalu TPUA. Yang di bawah Ketua Umum Dr. Egy Sujana, Sarjana Hukum Magister of Science. Selanjutnya laporan pengaduan tersebut ternyata di follow up, ditindaklanjuti oleh Mabes Polri. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Pak ini, sungguh profesional, proporsional, dan objektif. Bahkan sudah menyebutkan pasal-pasal tadi katanya. Yang jelas memang saya sudah diperiksa, klarifikasi, mungkin bagian daripada investigasi, ya, penyelidikan, bukan leak, ya, tapi dik. Saya sudah, dan saya sampaikan bahwa pemeriksaan itu berjalan begitu kooperatif, artinya saya memberikan penjelasan dengan benar. Para penyidik juga memeriksanya dengan profesional, proporsional, dan objektif. Jadi betul-betul mandiri, transparansi, sesuai asas good government dan sesuai KUHP, ketentuan KUHP. Beliau benar-benar melaksanakan tentang prinsip yang ada di dalam pasal 117 KUHP, yaitu terperiksa bebas untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Penyidik mendengarkan dan mencatat. Betul-betul itu dijalankan. Dan diberikan waktu jeda, kita makan, ngerokok, pokoknya rileks. Jadi betul-betul sahabat polisi. Polisi menjadi sahabat masyarakat pada saat memeriksa saya. Police friend. Jadi mudah-mudahan juga tidak jauh beda, karena penyidiknya itu di bawah sub Dip 4 yang meriksa. Mungkin juga rekan saya Ustadz Rizal Padilla, Maung Bandung, Sama juga. dan Rustam, dan satu lagi Mehdi Juniarto, akan sama, nggak mungkin beda. Jadi betul-betul kredibel, akuntabel, sesuai KUHP, sesuai Perkap Polri terkait penyidikan. Mudah-mudahan insya Allah lancar, karena memang yang kita laporkan ini betul-betul yang kita tahu, kita lihat, kita rasakan.
tidak mengarang-arang, tidak fitnah. Namun kalau bidang IT ada ahlinya. Saya yakin juga dengan Bung Rismon dan Pak Roy itu betul-betul orang yang bijak dan benar-benar cinta negara. Dia sumbangsi ilmu. Dan perlu diingat oleh publik maupun para pemirsa bahwa kita semua sedang menjalankan peran serta masyarakat. Dan saya sampaikan, dan dicatat oleh penyidik sesuai pasal 117 KUHP. Dicatat. Kita katakan bahwa semua undang-undang yang ada di Indonesia itu ada terdapat pasal peran serta masyarakat. Itulah asas legalitas kita. Legal standing kita ada di situ. Dan saya sampaikan rujukan kami tentang peran serta masyarakat, baik Undang-Undang KIP, perlindungan data pribadi yang tidak melarang tentang informasi yang kami berikan ini, dan juga terutama saya sampaikan pasal KUHP dan Undang-Undang Polri tentang bolehnya kami ini bertindak, melaporkan, mengetahui, menyampaikan terkait asas legalitas, legal standing kami. Yang saya ingat lagi kalau nggak salah, saya sempat ditanyakan tentang apa kerugian. Ya saya jawab, seandainya betul-betul Pak Jokowi ini tidak mempunyai ijazah, itu artinya telah melanggar undang-undang. Bagaimana seharusnya role model? Tidak, dan akan berdampak kerugian konstitusi bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk lembaga negara dan isinya lembaga negara tersebut, karena dipimpin oleh orang yang tidak profesional, proporsional, karena tidak seperti itu jati dirinya, tidak seperti itu biografinya, yaitu bukan sarjana teknik kehutanan ya, Institut Pertanian ya, Institut Kehutanan. Maaf, diperbaiki oleh Wakil Korlap. Nah ini cikal bakal mati 1, tumbuh 1000. Ini diantara mereka. Masih banyak lagi. Mungkin nanti rombongan banyak masuk ke Tepua. Tetap karena teori Mala Inse, sesuatu kejahatan harus dinyatakan kejahatan. Walaupun apa bentuk akhirnya nanti, bukan kejahatan adalah kebaikan. Itu prinsipnya teori Mala Inse. Harus diungkap. Urusan nanti belakangan. Kita kan punya presiden, kita patuh nanti apa katanya. Tapi jangan malah menghukum, ingin memenjarakan rekan saya. Ini rekan saya terlapor juga. Dia sedang menjalankan undang-undang ius constitutum, hukum yang harus berlaku, bukan ius constituendum, hukum mudah-mudahan berlaku, seperti pelanggaran prokes kayak kemarin itu. Cukup rendah. Bayar pajak TV dulu ada, pajak kulkas dibayar syukur, nggak dibayar nggak apa-apa. Termasuk pajak kendaraan ini, nggak ada dikejar-kejar sampai rumah. Kalau nggak bayar dibakar, nggak ada itu. Ini di penjara orang prokes, langgar prokes, program kesehatan ya, itu nggak benar itu. Nah sekarang ini lagi mau jadi korban. Mereka heroik, mereka sedang melaksanakan perintah undang-undang yang ada di dalam tiap pasal. Oh undang-undang apa? Tolong sebutin. Polisi ada Kompolnas kerjasama sama siapa? Diperintahkan juga peran masyarakat itu di dalam pasal 9, 13, 42, 43 Undang Polri. Silakan buka. Kejaksaan ada Komjak kerjasama sama siapa? Siapa pelapornya itu? KUHP apalagi menyatakan setiap orang yang mengetahui sedang terjadi, baru saja terjadi, akan terjadi. Buka 108 KUHP. Masyarakat diminta turut serta. Bahkan di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 41 buka. Ada PP-nya Pak Jokowi yang buat itu 43 tahun 2018. Dikasih money, dikasih reward paling tidak sertifikat kalau membongkar. Kebetulan itu ada hadiahnya, tapi kalau ini ilustrasi. Cuma dalam Undang-Undang Tipikor karena merugikan masyarakat, mafioso banyak,
bajingan-bajingan banyak, mungkin membahayakan, buang waktu atau apa. Harus punya mental keberanian, resikonya. Kadang-kadang kan juga aparatur yang mengawal mereka. Jadi dikasih hadiah sama Jokowi. Walaupun sebelum Jokowi juga sudah ada itu. Buka PP 70 tahun, PP 68 tahun, buka. Diperbarui oleh Pak Jokowi. Ya kan? Nah, jadi sedang melaksanakan undang-undang, nggak boleh dihukum. Kalian ketemu nanti penghukumnya itu, hakim-hakim yang kemarin udah banyak di penjara tuh. Akhirat ini semua percaya akhirat nih. Ini anti komunis semua nih. Kalau komunis itu nggak percaya itu. Kalau percaya kata Hamka bohong. Jadi Tapi dia sholat tuh. Dia komunis tapi dia sholat. Kata Hamka bohong. Maksudnya bohong-bohongan mungkin. Itu bukunya Hamka tuh. Bagaimana? kembali ke pertanyaan dari Mabes Polri, kira-kira ada berapa pertanyaan yang diajukan ke Pak DHL dan berapa lama waktu Bapak diperiksa di Barreskrim Mabes Polri? Seingat saya 4 jam. 4 jam. 4 jam cuma pertanyaan saya lupa. Yang penting pokoknya bagus sekali. Jumlah Nah kebetulan ini yang ikut nih dampingi karena ada kebutuhan bisnis karena saya lawyer. Ya kalau mau ketemu di Mabes Polri. Nah dia ikut. Kalau nggak salah penyidik juga kayaknya kenal sama beliau karena ininya nih nggak bisa dibohongin. Karena dia korlap ya, dia korlap. Jadi dikenal lah. Kalau saya penyidik justru nggak kenal. Itu siapa DHL? DHL sebagai lawyer melihat dengan kasus yang ada di Barreskrim Mabes Polri, pelaporan TPU-an terhadap dugaan jasa palsu, dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh Joko Widodo, kira-kira yang mana terlebih dahulu yang akan diproses? Jadi begini, bahkan sebetulnya Pak Jokowi nggak perlu melaporkan. Pertama itu adalah bersinggungan dengan peran serta masyarakat di dalam undang-undang KIP, undang-undang keterbukaan informasi publik, ya kan? Ya. Adalah, jadi undang-undang itu keterangannya begini, undang-undang KIP adalah hubungan antara publik dengan pejabat publik. Oh, Pak Jokowi kan sudah nggak presiden. Kasus ini sudah digugat, sudah dugaan publik jutaan di Twitter, ya kan? Nah, dan ingat, sekarang pun Jokowi masih pejabat publik, dipercayakan memegang program Bapak Prabowo yang begitu bagus ya untuk kemajuan, yaitu namanya Danantara. Kalau nggak salah beliau penasehat Dewan Pengarah ya. Ya pokoknya bukan operasional ya, karena dia wibawanya bekas wakil presiden, mungkin dikasih kedudukan yang tidak capek kerja, ngawasi, mungkin dengan pengalaman dia ekonomi maju umpamanya ya, ekonomi maju jadi dia dipercaya. Betul? Nah, walaupun ternyata kayaknya saya nggak jelas juga karena saya nggak ekonom. Ini main bohong aja nih. Ah ini emang orang ekonomi, bukan orang hukum. Ekonomi ya? Bukan. Apa? Teknik. Teknik. Oh sama Pak Jokowi. Ijazah asli tapi. Teknik. Bapak teknologi kayu juga. Nah saya nggak tahu. Ini sering-sering humor. Karena kita juga nggak boleh serius sampai botak kepala, ya kan? Santai aja. Apalagi nih suasana. Ini daerah Kebayoran Baru ya. Tepatnya saya nggak mau ngasih tahu ini di mana karena nanti sangat promosi. Ya, pesan sponsor. Saya aja terus terang nih. Saya dimakan di traktirin sama kawan-kawan nih, patungan nanti mereka. Habis saya dari jauh-jauh. Ada Pak Arif Rumah saya ini di mana tahu nggak? Di Rangkas, Bitung. Ya kan? Agak ke sini. Bojong Kenyot agak kesana dikit. Ya kan? Nah, pokoknya jelas lah rumah saya. Pokoknya di Indonesia. Uci Karang, Bekasi, Bandung, Harimau Bandung. Paling jauh beliau. Jadi ini kita sedang melaksanakan perasaan masyarakat, menggantikan masyarakat yang tidak tahu, yang mengejek. Padahal kita demo kadang-kadang tahu nggak? Yang nggak tahu nih orang nih, yang di gunung-gunung sana di desa,
istri mereka nggak naik itu bumbu dapur sembako gara-gara tapi dibilang bikin macet aja demo. Padahal istri-istri keluarga mereka itu nggak naik sembako tersebut gara-gara demo ini, ya. Itu peran serta masyarakat, giliran yang benar, yang maksudnya menguntungkan, diam. Nah, jadi lagi Pak DHL, jika laporan yang dilayangkan di Baris Krim Mabes Polri itu terbukti, apa memungkinkan Jokowi ditahan? Jadi begini, hukum itu adalah equal, pasal 27 UUD 45, begitu juga di dalam semua KUHP apa Undang-Undang Dasar 45, equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Reksat, bukan maksat, ya. Nah, tadi saya udah jawab bahwa itu equal, ya. Harus due process. Dan selain itu adalah tadi kalau ditanyakan saya udah jawab ya bahwa sebetulnya nggak perlu ngelapor, tunggu aja. Nah, tapi kalau mau detail, jadi mana yang lebih dulu? Kami, maksudnya bukan kami, ini pelapornya DPUA 29 Desember 2024. Jadi yang mana? Ini kayaknya mau perjumpaan nih. Apakah ada gesek-gesekan di Polri? Yang satu mau naikkan, yang satu tidak. Beliau kok tanda kutip paham. Wah, udah pasti paham. Informasi banyak. Sampai kalau gitu harus kita cross. Kita lapor. Hati-hati Pak Rizal. Ya kan? Dia mau cross, padahal nggak perlu. Tapi saya yakin nih, semua ini kan terbuka ya, publik live. Bahwa mereka ini adalah sedang menjalankan undang-undang, perintah undang-undang. Harusnya terima kasih, nggak capek dibawain bukti-bukti 3 kali bolak-balik ya kalau nggak salah Pak Rizal. Nah, betulnya saya kan nggak ikut, ya kan? Ya saya kan anak bawang. Bawang merah. Bawang merah. Bawangnya merah beda. Jadi begitulah kira-kira bahwa mereka harus diberi reward juga. Paling enggak penyelidik. Tapi saya udah alhamdulillah saya merasakan kemarin enak banget, ya kan? Kooperatif. Kadang-kadang kan ada penyidik yang over atau kurang mengerti perkap Polri, seolah-olah yang pelapor pengadu jadi kayak tersangka kata publik. Tapi benar-benar saya nggak merasakan kemarin, nyaman banget. Kira-kira istilahnya tuh besok bakalan ditahan nih Pak Jokowi ini. Kalau benar-benar gitu ya. Jadi salah satu yang datang bersilaturahmi ke rumah Jokowi juga adalah Pak DHL. Jadi pada tanggal 15-16 itu, 16 di rumah Jokowi itu kan kita tahu sendiri ada pengawalan. Wakorlap ya, Wakorlap ya. Ya, Wakorlap juga, ini Korlap, ada pengawalan dari pemimpin. Ya, dari preman ya, yang Jokowi. Dewan gitu. Suruh. Ya, jadi kita tahu sendiri premannya juga nggak kaleng-kaleng, Hercules yang dipanggil untuk mengamankan kedatangan bapak-bapak dari TPUA ke rumahnya Jokowi. Oke, saya jawab. Apakah Pak DHL tidak takut? Yang dilaporkan ini kan adalah mantan presiden. Apa Pak DHL tidak takut melaporkan Pak Joko Widodo? Jadi pertanyaan takut emang enggak? Ringkasnya. Jadi gini, kami ya, semuanya berdoa bahwa pekerjaan kita ini tulus ikhlas ya. Nah, mungkin kalau nggak tulus ikhlas model-model Egy ya, saya nggak sebutin lah, Egy Sujana aja lah. Itu kalau pengen menyimpang, saya rasa ya sudah mendapat kue pembangunan, walaupun tuh isinya itu belum tentu halal ya, artinya secara fisik duniawi. Mungkin Pak Rizal juga sudah dapat urus simpuk. Orang-orang penjilat biar tahu ya, kalau mereka ini pengen nakal ya, sama dengan yang lebih bagus posisinya ya. Nah, jadi saya tetap berupaya nggak sombong, tapi kita jawab dulu ringkas ya. Kami nggak takut. Nggak takut. Itu terbukti. Kami datang. Kami datang kan. Nah, cuma alasannya kita tetap upaya, kita nggak konyol. Saya langsung membuat artikel, ya kan, bahwa nggak mungkin Hercules itu mau hadir. Kalaupun hadir, ya mungkin sama-sama silaturahim. Kita posting positive thinking, oke? Positive thinking, ya kan? Atau sama-sama silaturahim, atau mau jalan-jalan juga, ya kan? Nah, jadi kita positive thinking. Apalagi saya merasa Ketua Umum Egy
itu salah satu penasehat kalau nggak salah dalam grip itu. Nah, kedua aparatur apa iya akan terjadi kerusuhan di depan tokoh negarawan. Jokowi negarawan tuh. Ya. Ini lepas daripada tuduh gunjingan publik bahwa dia the king of lip apa? Service. Nah, saya bahasa Inggrisnya belajar sama dia. Servisnya saya lupa tuh. Jokowi lab. Nah, udah begitu. Tok. Kedengeran soalnya. Udah begitu. Ya kan? Ya. Apa iya dia mau mengorbankan nama baiknya seorang negarawan di depan rumahnya yang terjadi bentrokan atau banjir darah. Kalau kita yang dengar isu-isu ya projo lah begini-begini, saya buat tulisan tuh untuk meredam, hanya upaya aja, upaya. Dan Presiden Prabowo tahu Egy Sujana itu 2014-2019 ya itu pembela beliau, bahkan dia sempat masuk Penjara. ya. Saya juga termasuk pengacaranya, boleh dilihat di televisi di mana ya kan. Nah, bahwa saya pengacara Egy dan saya juga membuat tulisan-tulisan bahwa itu bukan makar gitu loh ya. Nah, ternyata enggak. Ini zaman Jokowi nih enggak ada alasan hukum apapun ditahan 41 hari. Ya kan? Bebas begitu aja keluar. Enggak ada SP3, enggak ada apa. Pokoknya aneh. Ini kan anehnya masa lalu nih, masa Pak Jokowi ini. Mungkin Pak Jokowi nggak tahu aparatur di bawahnya, ya kan? Nah, makanya harus turun-turun ke bawah Pak Jokowi. Jadi saya buat antisipasi, bukan untuk saya aja loh, Ya. buat kawan. Dan saya kesankan bahwa ini bukan antara hubungan emosional ya, sentimental daripada Jokowi dengan TPUA. Nggak ada sama sekali. TPUA melaksanakan undang-undang. Kebetulan kita yang berani terdepan, cerdas, berani, niat baik, ya kan? Kalau enggak kan beresiko. Belum lagi projo, projok apa projo sih? Projo. Nah itu kabarnya begini-begini simpang siur ya. Ya kami lillahi ta'ala aja. Bahkan saya satu-satunya saya pakai tuh, ya kan? Memang nggak ada sepakatan. Saya pakai tim gugat ijazah Jokowi palsu. Tim pemburu. Ya memang saya gugat. Ya kan, emang saya salah seorang penggugat dipercaya Bang Egy kan. Nah, jadi begitulah. Dengan adanya perjalanan UGM dan Solo itu banyak publik bertanya-tanya. Ini perjalanan tidak murah. Jadi dari Jakarta ke UGM ke Solo dengan adanya perangkat seragam, paus dan Kita lain-lain. patungan. Patungan. Saya sendiri kalau nggak salah saya bayar 300.000 Tidak ada sesuai yang dipungut. sponsor yang membiayain. Kalau ada saya nggak tahu. Saya yakin tidak ada. Tidak ada ya? Nah, Iya. kalau ada Ah, tolong kasih tahu saya Ya. biar saya laporkan kepada Baris Krim. berarti murni ini merupakan gerakan TPUA. Murni Luar biasa. TPUA. Iya. Kelompok yang tidak punya uang. Siap, siap. Tapi jangan dibilang kelompok bawah, artinya jelata. Karena di situ ada Profesor Dr. Egy, ada DHL temennya dia, Ada dokter. ada Ustadz sarjana hukum, penulis. Bagaimana bisa dibilang jelata? Dokter ada, Dokter Yulia, ibu-ibu, dia ikut tuh. Cuma sampai pekarangan aja. Solo ikut juga. Nah, Ya. Anda juga ikut. Saya ikut juga. Dia di depan. Di depan. Nah, dia yang mengatur, antisipasi. Saya menjaga. Karena ini ibarat zaman dulu ini si pitung, ya kan? Nah, bukannya si kabayan, bukan. Jadi pemirsa kita bagi-bagi tugas. Oke. Beliau Terima Korlam, kasih, saya cukup. saya Oh, menjaga Pak DHL dan Bang Rijal ya kan. Ya, jadi kita nekat karena kebaikan, kebenaran, dan keyakinan bahwa tidak akan terjadi kerusuhan. Kalaupun jadi sepahit-pahitnya sudah banyak yang mendoakan kita dan kita harus siap. Apalagi Pak kan saya buat tulis, saya kagum terhadap doa beliau ini, iya kan? Ya. Ya panjang, bahasa Arab saya kan nggak bisa. Saya baca kalau Ajurul Inas apa? Kalau Ajurul Palak, kalau nggak salah. Ya. Kalau salah benerin. Yang pendek Bukan. gimana, Bang? Ya waktu itu baca. Yang panjang. Ya kalau saya salah, ingetin. Mana tahu tempo hari saya baca Yasin, surat Yasin yang pepol. Ya. Nah, ya kan? Alhamdulillah. Agak panjang. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Lagi pula itu untuk orang mati. Nah, demikian saya rasa cukup lah. Ya, oke. Sampai ini orang kita ini. Ya, baik pemirsa,
tadi sudah ada orang-orang tua kita, senior kita yang sudah mengemukakan apa yang telah dilakukan selama ini dalam perjuangan di TPUA. Dan di tengah kita telah hadir sosok anak muda AKIP 98 Korlap Gerakan UGM dan Solo. Luar biasa keberaniannya, berani melawan para preman-preman yang ada di Solo pada saat itu. Ini besok Selasa dia kan? Ya, dan besok hari Selasa beliau juga akan datangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjadi saksi pelapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang sedang bergulir di Bareskrim Mabes Polri. Untuk itu langsung saja Bung Rustam. Tapi saya sedikit klarifikasi, jangan datangi seolah Oh ya, ada hadiri, panggilan. hadiri. Ya, jadi panggilan. Mabes Polri memanggil Nah, 3 orang termasuk Bang Medi, Bang Rijal dan Bang Rustam Siap pada hari menghadiri. Selasa. siap Ini hadiri. mendapat panggilan dari Mabes Polri, dan apakah Pak Rustam siap untuk menghadiri panggilan dari Bareskrim? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai panggilan terhadap Mabes Polri, saya rasa itu karena kecintaannya Mabes Polri kepada kita Luar biasa. Politis ini. dan kecintaannya kita juga kepada Mabes Polri. Masya Allah, luar biasa. Yang artinya setelah sekian lama kita perjuangkan masalah ijazah palsu ini, Ya, akhirnya Mabes Polri memberikan tanggapan yang positif. ya. Nah, kita progresnya bagus, dan kemarin juga saya mendampingi Bang DAL juga bagus. Dia menerima kita gitu loh. Artinya mungkin insya Allah polisi hari ini bukan polisinya Jokowi gitu. Ya. Oh gitu ya. Nah, jadi Ada 2, setengah Jokowi, setengah Prabowo. polisi hari ini adalah polisi rakyat gitu loh. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat polisi ini udah mulai mengalami perubahan. Polisi keren. Nah, setelah 10 tahun kemarin, wah memang banyak gunjingan-gunjingan terhadap Partai Coklat gitu kata Bang. Tapi hari ini kemarin saya melihat polisi akan bertindak profesional mengenai laporan kita gitu loh. Dan saya rasa mungkin pemimpin udah mulai sadar. Mungkin juga Kapolri Bang, atau perwira-perwira tingginya, ataupun Bapak Presiden Prabowo. Yang saya yakin hari ini Prabowo presidennya lebih baik dari Jokowi. Makanya proses ini berjalan. Nah, kalau saya dengan Bang Rijal Ramli, saya rasa kami siap. Bukan Rijal Ramli. Rijal Ramli. Mohon maaf. Rijal Ramli udah. Rijal Ramli, Al-Fatihah buat Rijal Ramli, almarhum Rijal Ramli, Rijal Fadila. guru politik saya. Nama beliau Rijal Fadila, Ya. tapi semangat Rijal Ramli Ya. ada dalam diri beliau. Kami Double. kami timnya almarhum Rijal Ramli ya Pak. Ya. Rijal Fadila ya, insya Allah ya. Nah, kami siap datang ke Bareskrim hari Siap. Selasa. Siap. Tidak takut Bapak ke Bareskrim? Kalau takut itu hanya kepada Allah. Luar biasa. Kepada manusia itu, Satu lagi, sama yang penagih utang. Bapak tidak takut ditahan nantinya? kalau masalah ditahan itu masalah Allah. Ya. Seperti juga perjuangan hari ini. Kita berjuangnya begitu panjang. Orang bertanya, kok nggak kelar-kelar? Ya saya bilang, kalau masalah hasil itu masalah Allah. Manusia itu tugasnya berjuang. Nah, ini sangat menarik. Apa yang menjadi motivasi Anda untuk tetap berjuang melawan adanya dugaan ijazah palsu Atau Jokowi? bergabung dengan TPUA. Iya. Apa motivasinya? Apalagi Anda sebagai anak muda, otomatis masih banyak. Apalagi ada orang kritis di sebelah tuh Ya. TPUA. Kalau Oh, Anda berani gabung? Anda berani? Mau. Kenapa Apa itu? motivasi Anda? Benar muda. Kalau dibilang muda, setengah tua juga. Kalau 98, saya masih muda. Kalau tahun 98, saya masih semester 6, 98. Ya. Kalau sekarang sudah darah tua kayak gitu. Motivasi Anda. Motivasinya itu, ketika melihat ini adalah suatu perjuangan untuk bangsa, menjaga kedaulatan bangsa, yang artinya menjaga kedaulatan itu bukan hanya TNI Polri. Ya. Rakyat juga punya amanah yang harus dijalankan itu gitu loh. Saya melihat TPUA hari ini dan kawan-kawan aktivis lainnya punya tujuan mulia. Makanya saya terpanggil untuk ikut di dalam itu. Melihat juga selama 10 tahun ini Jokowi berkuasa, kalau menurut saya luar biasa.
bohongnya gitu loh. Daya rusak. Daya rusaknya luar biasa. Nggak takut deketan sama Egy sama Rizal Fadila, nggak takut. Kalau deket Kan di situ ada sama dua tokoh itu. Bang Egy, Bang Rijal Fadila, Bang DL yang rada-rada ke kiri-kirian, ya kan? Justru itu dunia saya. Oh. Artinya tendensi apa Anda dendam atau marah terhadap Jokowi tidak ada tendensi. oh tidak ada. Kalau Jokowi presiden baik pasti kita bela. Tapi selama 10 tahun ini banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan Jokowi. Banyak janji palsu, apalagi masalah ekonomi, tenaga kerja, dan masalah tata negara gitu loh. Ini kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Tuh. Nah, kalau Pak Jokowi itu kira-kira merugikannya dari sisi fisik, materi ya, ekonomi apa, atau mental atau semuanya kalau buat Pak ini. Pak Jokowi itu kalau saya lihat mentalnya aja dia udah merusak diri dia sendiri gitu loh. Artinya ini berimbas kepada seluruh rakyat Indonesia dengan mental jadi rusak. Dia membuat negara ini rusak gitu loh. Kalau mungkin ayatnya ada lah ya, Ustaz Fadila minta. Nah, Ustaz coba Fadila ayatnya seperti itu. Hal itu Jadi, urusan Bang Egy Sujana itu. Anda juga kan ini merupakan aktivis 98. Kita tahu bersama aktivis 98 itu banyak yang merapat ke Joko Widodo. Apakah Anda tidak takut hubungan Anda dengan kelompok 98 renggang? Ya kalau masalah 98 itu hak mereka. Mereka akan berada di mana gitu loh. Tapi saya tegak lurus pada perjuangan tahun 98 melawan KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme. Yang saya berharap saat itu setelah 98 itu negara akan bagus, akan lebih baik. Tapi ternyata 10 tahun Jokowi ini lebih gila dari zamannya Soeharto. Nah ini yang membuat saya marah gitu loh. Wajar saya marah karena ketika 98 itu saya bawa adik kelas saya yang meninggal tertembak di dada sebelah kiri. Peristiwa Semanggi II. Nuku Sulaiman. Bukan, Sigit Prasetyo. Oh, Sigit. Nah, itu almarhum Sigit Prasetyo. Dan abang saya juga aktivis satu Nuku Sulaiman, almarhum Nuku Sulaiman. Artinya ketika negara ini tidak baik-baik saja, kami merasa dibohongi. Jokowi itu dulu bukan apa-apa, nggak ada perjuangannya untuk negara ini. Kalau kami berjuang di depan. Jadi ketika ada orang macam Jokowi, yang saya melihat, kok ketika pemimpinan Jokowi ini malah merusak, ya harus kita lawan. Kalau dia baik kita bela. Kenapa hari ini orang banyak menggugat Jokowi? Karena pertama, ketika Jokowi memimpin negara ini, dia banyak nangkepin aktivis Islam, aktivis nasional, ditangkap-tangkepin. Itu salah satunya saya ikut pergerakan itu. Iya. Ya nggak pantas-pantas dia Iya, dia tangkap. dengan kekuasaan yang begitu besar, wah dengan mudah ditangkap-tangkapin orang. Sampai adiknya Ibu Megawati aja ditangkap. Ya, almarhumah. Almarhumah itu luar biasa. Anak Insinyur Soekarno ya. Anaknya Insinyur Soekarno. Di tengah teman-teman di perjuangan Anda 98 yang sudah menjadi komisaris, wamen, menteri. Ada juga ulama besar Ya, yang kan? bilang saya sakit Dihukum juga. bohongnya sekali dan juga niatnya kan harus ada Iya. mense atau dolus atau offset Ya. harus dibuktikan dulu itu jangan-jangan niatnya bagus ulama besar Betul. itu. Nah Jokowi itu berbohong berapa kali? Berapa kali? Banyak. Dihukum Pak Rizal. Saya mau tanya nih kenapa kok dihukum dia kan bohong juga. Nah, Nah, mungkin dengan adanya laporan ini di baris iya. Nah itu mungkin akan mudah-mudahan. terjawab. Jadi Akan terjawab doa para ulama. jadi siapapun, Insya Allah. Amin. jadi siapapun ketika melakukan kesalahan harus dihukum. Ya. Jokowi ini kalau perlu ada hukuman di atas hukuman mati, saya rasa lebih bagus. Nah, itu artinya kan Sabar. berulang-ulang kejahatan dia kan selama 10 tahun itu. Sampai sekarang dia udah pensiun masih. Iya, tentang ijazah itu apalagi kan. Seharusnya gini, kalau saya melihat tentang ijazah, Jokowi itu nggak perlu tuh bayar mahal-mahal tuh lawyer tuh si Otto Hasibuan tuh dan lain-lain. Mahal bayarnya kan pasti kan. Sewa-sewa preman, kumpulin relawan-relawan itu kan mahal. Jadi uangnya itu kalau menurut saya mendingan kasih Prabowo itu uangnya untuk makan gratis, Bang. Itu lebih mulia, Bang. Tambahin. Ini kan masalah remeh-temeh aja, masalah ijazah. Cuma nunjukin ijazah saya, selesai. Tapi gini bos, kita harus objektif ya. Saya terutama kan ngerti hukum sedikit. Bahwa setiap orang itu yang dalam posisi tertuduh berhak memangkir,
apa ya, menghindar, membela diri, berbohong, ya kan? Ya. Ketika ada tuduhan. Nah ini permasalahan kan lagi santai-santai juga berbohong ya. Iya. Jadi bukan dalam keadaan disudutkan, emang hobi berbohong ya. Hobi. Kayak hobi itu kayak makan pempek Palembang tuh hobi ya kan. Tapi apakah Anda sangat meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu? Kalau saya melihatnya begini. Dari mana ya? Benar, Ya. siapa? Apakah Jadi Anda... jadi melihatnya begini, gampang aja. Kalau orang itu benar pasti dia dari awal udah marah sama kita gitu loh. Udah tunjukin tuh bukti-bukti. Tapi selama 4 tahun ini Jokowi itu lari sono lari sini masalah ijazahnya. Padahal ijazah itu kan kebanggaan kita. Lu dulu sekolah di mana? Apalagi semacam UGM gitu loh. Harusnya bangga ya. Harusnya bangga. Kayak misalnya nih Pak Mahfud UGM. Terus si Ganjar UGM. Anies UGM bangga. Jadi kemarin sempat Jokowi. Hasibuan Ah. menyatakan bahwa dengan adanya Bambang Tri dan Gus Dur di penjara itu membuktikan bahwa Jokowi mempunyai ijazah. Suruh ketemu saya, suruh depan. Aduh. Suruh Kalau depan saya. orang Ya. ngomong begitu, jadi orang tuh banyak ngomong begini. Ya, Jokowi kenapa selama jadi wali kota, gubernur baru sekarang gitu loh. ya. Ini mah jawabannya gampang. Ini sambil nantang Yakub ya. Sambil Kalau nantang itu dia Yakub. bilang itu sebagai Oke. analogi Kemenangan. hukum Menang. bahwa dia menang, bahwa ini tuduhan salah. Tanya Yakub, Ya. udah baca putusannya belum? Apakah karena pasal fitnah atau bohong? Ya kan? Tapi ujar kebencian. Makanya saya takut kawan-kawan ini dilarikan ke situ. Jadi objeknya beda. Sementara ujar kebencian itu relatif. Iya. Pak Ustadz, saya merengut aja bisa ujar kebencian, bisa marah. Berarti Yakub kemudian Tidak menyenangkan juga begitu. membangun opini ke masyarakat bahwa Jokowi mempunyai ijazah Itu dan sudah namanya pernah dibenarkan. penyesatan informasi. Nah, penyesatan informasi. Jadi hati-hati Jadi- pemirsa terkait penyesatan informasi yang dilakukan oleh para pengacara-pengacara. Jadi pertama kena kebohongan, dianulir sama PT dan MA. Sekarang udah inkrah menjadi ujar kebencian. Bukan juga berarti itu benar ujar kebencian. Ya kan, ujar kebenciannya kenapa? Karena fitnah. Bohong. Apa bukti bohong dan fitnahnya? Nggak ada. Oke, lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi Terakhir, closing statement. menanggapi nih, banyak orang bilang kenapa baru sekarang nih Jokowi dipertanyakan ijazahnya. Ya. Gitu. Kenapa baru sekarang setelah wali kota, setelah gubernur, setelah presiden? Untuk jawab itu gampang banget itu. Apa? Jawabnya cuma bilang gini, karena Allah membukanya hari ini. Kalau Allah membukanya kemarin, udah beres tuh Jokowi. Allah membukanya hari ini, makanya kita berjuang hari ini. Kasih kesempatan dulu. Iya, itu Allah semua kan atas Allah, perintah Allah juga. Allah membukanya hari ini, terbongkar Jokowi hari ini. Bukannya maunya kami, kalau kami mau dari awal kan gitu. Pesan terakhir Anda kepada para aktivis mahasiswa maupun aktivis gerakan terkait dukungan adanya kasus ijazah palsu Jokowi ini seperti apa? Oke, kepada kawan-kawan aktivis 98 yang ada di parlemen kayak, ada yang di partai-partai kayak, tolong ikut berjuang bersama kami. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa ini. Jangan ketika kalian ada jabatan, kalian jadi penakut, jadi pecundang gitu loh, nggak berani bersuara. Seharusnya hari ini kalian bersuara supaya rakyat tahu kalian betul-betul untuk kepentingan bangsa. Saya kritisi kawan-kawan yang diam-diam aja. Lu tuh pengecut. Lu berani ketika lu tuh ya ada jabatan juga lu nggak berani, apalagi lu nggak ada jabatan. 98 hari ini banyak yang sudah berbelok ke kanan dan ke kiri. Tidak fokus pada perjuangan. Padahal mereka kesempatan berjuang. Iya, kalian tuh takut miskin. Kalian takut nggak punya jabatan. Makanya saya menghimbau, berjuanglah sekarang. Kita luruskan bangsa ini, kita kembali kepada tujuan awal, melawan KKN. Kira-kira begitu, terima kasih. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2025, kita akan melakukan podcast secara langsung nantinya dari Barreskrim Mabes Polri terkait pemanggilan daripada anggota TPUA
baik itu Bapak Haji Rizal Fadila SH maupun Rustam Effendi, dan yang satunya lagi adalah Bapak Medi. Ya, Medi SH MH ya. Nanti kita akan live streaming dari Mabes Polri pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2025 dari jam 10, 11 sampai jam 3, karena ketiga orang tersebut dipanggil dalam waktu yang berbeda-beda. Demikian podcast kita pada sore hari ini. Nanti kita berjumpa lagi di Barreskrim Mabes Polri pada hari Selasa. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.